Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Munawarah dengan NIM C1C023102. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai PPh pasal 21 untuk memenuhi tugas perpajakan 2. Di mana materi-materi yang akan saya bahas adalah 1. Subjek PPh pasal 21, 2. Objek PPh pasal 21, 3. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21, 4. Tarif pemotongan PPh pasal 21, 5. Kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PEN 16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh pasal 21 terdiri dari 1. Pegawai, 2. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, film model, peragawan dan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan lain sebagainya. Objek PPh pasal 21 terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. PTKP PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh seorang wajib pajak. Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, PTKP mencakup jumlah pemasukan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Apabila penghasilan wajib pajak tidak lebih dari PTKP, maka ia tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Namun, jika penghasilan wajib pajak melebihi PTKP, maka ia wajib membayar pajak penghasilan pasal 21 dengan hitungan penghasilan neto setahun yang sudah dikurangi PTKP.
tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Terdiri dari 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. 3. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 4. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Mekanisme PPh pasal 21. 1. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak PPh pasal 21. 2. Penerima penghasilan kena pajak antara lain A. Pegawai tetap, B. Penerima pensiun berkala, C. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4,5 juta, D. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER 16/PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. 3. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam PIR 16/PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh pasal 21 juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, kemudian DPP pajak PPh 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Tarif PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPh pasal 21, beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh pasal 21. 1. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan penghasil kena pajak. 1. Rp0 sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. 2. Di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. 3. Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. 4. Di atas Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Contoh, penghasilan kena pajak sebesar Rp75 juta. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000, 15% dikali Rp25 juta sama dengan Rp3.750.000. Hasil dari perkalian tersebut dijumlah yaitu dengan jumlah akhir Rp6.250.000. Pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% dikali 120% dikali Rp50 juta sama dengan Rp3 juta. 15% dikali 120% dikali Rp25 juta sama dengan Rp4.500.000. Hasil dari perkalian tersebut dijumlah yaitu dengan jumlah akhir Rp7.500.000. Kewajiban pemotong PPh pasal 21. 1. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. 2. Pemotong pajak dapat mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. 3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. 4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa ke kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
Kesimpulan, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.